Yang terhormat Bapak Ibu dari jajaran pimpinan Kementerian Kominfo serta rekan-rekan media dan pers sekalian. Dalam beberapa hari terakhir ini beredar beragam informasi mengenai substansi peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup private Permen Kominfo 5 tahun 2022. Kementerian Kominfo dan Informatika berterima kasih atas perhatian dan partisipasi publik dalam pembahasan PM Kominfo 5 tahun 2020 yang menunjukkan kehidupan iklim demokrasi yang sehat. Merespon pemberitaan yang ada, kami tekankan bahwa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Permen Kominfo 5 tahun 2020 disusun untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman di ruang digital. Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan perlindungan atas data di ruang digital serta peredaran konten negatif seperti penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi seksual pada anak hingga radikalisme teroris yang berbasis digital. Rekan-rekan media dan pers sekalian, Permen Kominfo 5 2020 berfokus pada satu, kewajiban pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. 2. Moderasi konten dalam sistem elektronik. Dan ketiga, pemberian akses sistem elektronik dan atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana. Kewajiban pendaftaran PSE bagi seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia diatur pada Permen Kominfo 5 tahun 2020 sesuai dengan amanat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PP 71 2019. Pendaftaran PSE dilakukan melalui sistem online single submission berbasis risk-based approach atau OSS RBA. Sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Sistem OSS RBA direncanakan akan berlaku efektif pada tanggal 2 Juni 2021 sehingga tenggat waktu pendaftaran PSE pada Permen 5 2020 yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 24 Mei atau pada hari ini disesuaikan dan diperpanjang dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak waktu pemberlakuan efektif sistem OSS RBA. Ketentuan perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Ketentuan perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. PSE privat yang tidak melakukan pendaftaran dapat dilakukan pemutusan akses. Penyusunan PM Kominfo 5 tahun 2020 telah sesuai dengan konsultasi publik dan proses pembahasan selama lebih dari 8 bulan semenjak bulan Februari sampai November 2020. Pada periode penyusunan yang ada, Kementerian Kominfo telah menerima 27 masukan dari berbagai perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, lembaga di dalam negeri dan tingkat global, asosiasi perusahaan perdagangan, industri serta industri dari luar dan juga dalam negeri, dan masukan dari negara-negara sahabat. Pelaksananya akan dilakukan dengan menghormati pelindungan hak privasi, data pribadi, serta kebebasan berekspresi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Rekan-rekan media dan pers sekalian, Menteri Kominfo telah beberapa kali menyampaikan agar setiap PSE meningkatkan keamanan sistem elektronik dan melakukan audit terhadap sistem elektroniknya secara berkala, melakukan penataan dan pengelolaan sistem elektronik yang lebih baik dan efektif, serta memastikan perlindungan data pribadi serta keamanan cyber di setiap PSE. PSE juga diharapkan wajib meningkatkan keamanan teknologi dan sumber daya yang memanfaatkan sistem elektronik yang dikelola. Kami menghimbau agar semua pihak
untuk menahan diri dari upaya penyebaran informasi yang tidak tepat, khususnya analisa terkait ketentuan Permen Kominfo 5 tahun 2020 yang disusun secara sepihak tanpa terlebih dahulu meneliti dan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait serta tidak mengedepankan asas kehati-hatian. Penyebaran informasi tersebut dapat menyebabkan kekacauan informasi atau information disorder dalam bentuk disinformasi dan misinformasi. Kami menghimbau agar masyarakat dapat berhati-hati mencerna informasi yang beredar dan jangan sampai terjebak dalam jeratan misinformasi dan disinformasi yang disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah mengatasnamakan masyarakat. Perlu kami tegaskan bahwa PP 71 2019 mengamanatkan agar hilirisasi kegiatan ekonomi digital dapat terus ditingkatkan. Penyusunan Permen Kominfo 5 tahun 2020 merupakan salah satu bentuk dukungan serta kehadiran pemerintah untuk menjaga data-data masyarakat seiring dengan peningkatan pemanfaatan data dalam ekonomi digital. Keseluruhannya merupakan upaya pemerintah untuk memajukan, menjaga, dan melindungi negara serta masyarakat Indonesia. Demikian yang keempat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan, saya siap untuk menjawabnya. Silakan. Selamat siang Pak, saya Siang. Cinta dari Berita 1 TV. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, ini kan berarti tenggat waktu pendaftaran PSE diundur ya Pak ya, 6 bulan lagi. Dan apakah kalau misalnya ada PSE yang tidak mendaftarkan diri pada tenggat waktu tersebut, apakah media sosialnya akan diblokir seperti itu? Lalu yang kedua, ini mengenai PSE yang sudah mendaftar. Berarti ini konfirmasi saja Pak, kalau misalnya PSE sudah mendaftar, ini tidak semuanya pasti akan mendapatkan sertifikat ya Pak. Dan kalau misalnya ada PSE yang tidak mendapatkan sertifikat, apakah ini nanti akan diblokir juga seperti itu? Terima kasih. Jadi nanti dengan perpanjangan ini benar ada 6 bulan setelah sistem pendaftaran yang dibangun oleh Kementerian Investasi atau BKPM itu efektif berlaku. Itu rencananya awal bulan Juni. Nah ini nanti itu jadi kita tenggat waktunya adalah setelah itu bisa didaftarkan. Karena sistem pendaftaran berusaha di Indonesia ada perubahan. Jadi sistem berusaha di Indonesia dilaksanakan berbasis risikonya. Dan itu semua satu pintu lewat OSS. Jadi nanti itu ada penyesuaian. Jadi kami pun menyesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait pendaftaran perusahaan. Nah terkait yang kalau sudah mendaftar pastinya ada sertifikatnya, nggak mungkin nggak ada. Dan itu sudah ada di dalam whitelist kita ya. Jadi konsep yang diterapkan di Kominfo adalah untuk bisnis khususnya digital itu adalah whitelist. Jadi kalau tidak terdaftar dia tidak bisa diakses di Indonesia. Jadi itu yang kita terapkan. Nah, kenapa harus mendaftar? Karena kita ingin memberlakukan equal playing field. Karena yang lokalnya juga mendaftar, jadi semua yang punya digital presence di Indonesia dan menargetkan orang Indonesia sebagai konsumennya untuk menggunakan aplikasi ataupun layanannya, mereka wajib mendaftar. Itu ketentuan yang ada. Jadi supaya juga mereka yang mendaftar mengikuti yang namanya aturan-aturan yang ada di Indonesia. Ya kan yang namanya kita negara berdaulat itu apa? Apabila orang yang beraktivitas itu mematuhi aturan-aturan yang ada. Ada lagi? Silakan. Halo Pak, saya Karmel dari CNN TV. Pak, jadi saya ingin konfirmasi saja kalau misalnya pemerintah nantinya jika PSE ini akan diterapkan akan memiliki akses data pribadi pengguna platform daring, ya benar? Enggak, salah. Tidak, jadi ini tadi untuk akses data itu apabila terjadi insiden kejahatan dan institusi penegak hukum membutuhkan data. Contohnya ada kejahatan penipuan dari sebuah akun. Nah, itu harus ada kan kita ini benar nggak akun ini melakukan penipuan? Itu kan kita perlu mengambil data itu. Pengambilan data itu harus sesuai dengan standar. Standar internasional yang digunakan adalah ISO 27037.
Nah, di Kominfo sudah punya juga, namanya sekarang ini masih SA, sistem surat edaran yang itu akan ditingkatkan. Itu tata kelola pengambilan barang bukti digital. Kan itu nanti kalau ada kejahatan kan harus ada barang buktinya. Barang bukti digital kan nggak bisa kita main copy aja dari screennya langsung diberikan ke pengadilan. Pengadilan nggak akan menerima. Itu ada tata caranya. Jadi bukan data pribadi yang kita bisa akses, tidak. Pemerintah tidak bisa mengakses itu. Dan itu harusnya dijaga dengan baik oleh setiap platform. Pak, saya ingin bicara sedikit mengenai sertifikasi ISO 2701 yang tadi Bapak sempat Bukan yang tadi yang saya katakan itu bukan ISO itu. Tadi ISO tentang tata cara pengambilan barang bukti digital. Yang tadi akses data itu ada tata caranya. Jadi itu hanya terkait apabila ada kejahatan, ada insiden. Nah, untuk itu platform wajib memberikan data-data dukung dan itu sebenarnya sudah berlaku dan saat ini sudah berjalan. Apabila ada suatu insiden dan mereka sudah ada SOP-nya dengan polisi juga dengan penegak hukum ada. Jadi itu bukan tadi kalau ISO 27001 itu tentang keamanan. Kok ini tentang tata cara pengambilan barang bukti digital. Ya. Silakan. Saya membacakan dari YouTube dari Aulia Rahman Nugraha. Ya. Kalau saya mau tanya bagaimana dengan pasal 9 ayat 3 dan 4 yang dianggap bermasalah oleh sejumlah LSM. Pasal-pasal tersebut dinilai punya definisi karet dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Apa itu ibunya itu? Ini tidak dijelaskan. Itu tolong bisa di refer ini. Itu apa ya? Tentang pengambilan barang data akses data atau apa ya, Bu? Sembari menunggu ada pertanyaan yang berikutnya. Apakah berlaku untuk layanan PSE luar negeri? Ya, semua ini jadi gini, ruang digital kan tersambungkan dengan sangat terbuka ya. Nah, jadi kita ini kan sekarang tidak lagi melihat apakah perusahaan itu beroperasi punya didirikan di Indonesia atau di luar negeri. Karena kan bisa diakses, tapi mereka punya digital presence. Katakan mereka walaupun dia berdomisili di luar negeri tapi punya digital presence di Indonesia, mereka wajib mendaftarkan. Apabila nggak mendaftarkan ya tidak bisa diakses tadi karena konsepnya adalah konsep whitelist. Jadi yang terdaftar yang bisa diakses di Indonesia karena punya presence bisnisnya tadi dan ada 6 kategori kalau bisa dilihat di Permen 5 tahun 2020 itu ada 6 kategori yang wajib mendaftarkan. Jadi ada perdagangan, ada konten-konten berbayar seperti Netflix yang konten-konten atau iTunes ataupun lagu-lagu itu juga harus mendaftar. Terus kalau dia search engine juga harus mendaftar. Kalau dia adalah sebuah layanan finance itu harus mendaftar. Dan ada lagi kok seingat saya kalau mengumpulkan data pribadi ya itu juga harus mendaftarkan. Sifatnya adalah mendaftar. 9 itu tentang apa Ibu ya? Terkait konten-konten yang meresahkan masyarakat. Nah itu gini, jadi itu emang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu pasti ada yang meresahkan kan sudah pastinya meresahkan. Jadi harus ada jadi isu publik. Jadi kemarin mamanya tentang agama, tempat siapa itu yang ke Jerman? Ya. Siapa itu namanya? Paul Zhang. Paul Zhang. Nah itu kan meresahkan. Nah, jadi begitu sudah meresahkan menjadi isu publik, ya kita akan take down. Kita minta platform untuk take down. Yang meresahkan pasti. Kalau yang adem ayam ngapain kita ini? Meresahkan pasti ada. Jadi salah satu contohnya yang paling bagus kan jadi isu publik. Masa itu platform mendiamkan sampai harus terjadi huru hara, kan jangan sampai terjadi. Jadi itu yang saya rasa yang kategori itu tidak dan saya rasa kan pemerintah selama ini juga tidak semena-mena untuk hal itu. Karena itu kan juga harus bekerja sama dengan platform untuk melakukan dan pasti kan ada hak jawab untuk hal itu. Ada lagi pertanyaan Pak Nando? Ini terakhir Pak dari Cahayasari izin bertanya berapa banyak jumlah aplikator yang telah terdata di Kominfo yang diwajibkan harus mendaftar? Kalau saat ini yang sudah mendaftar yang lokalnya sendiri ada 600 hampir 600-700. Kalau yang untuk mendaftar ya tadi mereka sendiri yang harus melakukan assessment terhadap dirinya apakah mereka masuk ke dalam 6 kategori itu.
Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Ada dari YouTube lagi satu terakhir Boleh. Pak Dirjen. Dari Aulia Rahmanugraha, bagaimana cara mengukurnya? Siapa yang memiliki wewenang dalam menentukan resah atau tidak resah? Ini kembali berulang lagi Ya. resah atau tidak resah. Bagaimana bila publik tidak merasa itu bukan hal yang meresahkan masyarakat? Kalau publik tidak meresahkan, masa kita ini pastinya kan ada meresahkan, dan pasti kalau itu ada kalau mamanya terkait tentang keamanan pasti ada rekomendasi dari keamanan. Siap. Itu kan. Jadi bukannya dan toh itu kan pasti ada notisnya. Kan bukannya platform otomatis, kan ada notisnya. Oh ini, kenapa alasannya kan ada juga. Setiap kita meminta sebuah konten itu di take down, itu adalah ada prosedurnya dan ada penjelasannya. Dan selalu kita umumkan pada publik. Tidak pernah pemerintah menutup itu diam-diam. Siap. Terima kasih banyak Pak Dirjen, sudah cukup. Ada lagi dari Media. TV semua sudah? Oh, per hari ini sudah ada 1052. Jadi Ya, sudah banyak. Jadi ini tadi, tapi tujuan kita kenapa kita butuh peraturan ini, kita ingin pertama bagaimana menciptakan yang namanya equal playing field. Ya kan, kalau mamanya mereka pelaku bisnis platform digital di Indonesia harus bayar pajak, mereka juga harus bayar pajak, PPN paling tidak. Makanya mereka harus daftar supaya kita bisa kenakan PPN-nya. Masa orang Indonesia, pelaku Indonesianya yang hanya bayar pajaknya? Kita terbuka, negara terbuka, silakan berbisnis di Indonesia, silakan mendaftar, tapi ya kalau ada transaksinya tolong bayar pajaknya. Itu. Jadi dan juga ada aturan-aturan yang lain harus yang dipatuhin juga oleh platform-platform ini. Itu kira-kira yang ingin kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dirjen.